Bahagia. Sore hari ini saya ditemani oleh Mas Hadi ya. Hadi. Oh Mas Hadi, kita ada di daerah mana ini Mas nih? Apa namanya? Tangerang Selatan. Oh Tangerang Taman Selatan Mangu. di Taman Mangu. Taman Mangu. Oh ini kediamannya Bunda Hadi. Ya, ya kita mau ngobrol nih Mas Hadi ya. Mas Hadi. Salam kenal ya Mas ya, karena baru pertama kita ketemu ya Mas Hadi ya. Andreas. Tinggal di mana Mas Hadi? Saya tinggal di Depok. Oh di Depok. Masih satu kampung dong Mas saya ini. Pondok Petir. Oh Pondok Petir. Oke. Mas Hadi saya mau tanya ini, kayaknya kelihatan masih muda nih Mas Hadi ini. Kena stroke tahun berapa Mas? 2020. 2020. Februari 2020. Oh Februari 2020. Di usia berapa tuh Bang? 38. 38. Artinya sekarang 42 ya Mas Hadi ya. Iya. Boleh tahu Mas Hadi yang kanan apa yang kiri Mas? Yang kiri. Oh kiri ya. Bisa nggak bisa ya sampai ke atas gitu? Belum bisa ya. Oh dan Dia belum mau ngebuka. Oh belum bisa buka tapi dia apa meres mau ya? Apa namanya? Menggenggam mau ya. Memang sulit kan ya Mas ya kalau untuk membuka itu memang sulit ya. Oke, Mas Hadi kita mau berbagi nih buat teman-teman yang mungkin inginnya nih di konten ini di channel ini juga teman-teman yang masih sehat, yang masih muda ya. Karena akhir-akhir ini banyak yang kaum muda mereka sudah terkena 30 tahun, 20 bahkan ya, 20 30 tahun kena. Nah, boleh dong cerita Mas Hadi apa waktu itu penyebabnya kira-kira Mas Hadi, menurut Mas Hadi apa yang menyebabkan stroke gitu? Penyebabnya sih salah pola pikir sama kolesterol tinggi. Pola pikir dan pikiran lagi tinggi, lagi berat, kenceng, pikiran kerjaan. Oh pikiran pekerjaan. Jadi sama waktu pas saat masuk ke rumah sakit itu cek labnya hasilnya kolesterolnya tinggi. Nah boleh ceritain Mas waktu itu jalan ceritanya itu gimana jalan ceritanya waktu efek awal-awal berasa kena serangan stroke, gimana rasanya Mas? Saya waktu awal lagi posisinya lagi makan, tiba-tiba lemes, piring jatuh dari tangan, sempat bisa bangun, terus masuk kamar sama istri, sempat ditanya mau ke rumah sakit, pakai celana, jatuh lagi, sempat jatuh. Jadi kalau kata dokter sih itu serangannya berkali-kali. Oh jadi lagi makan tiba-tiba piring jatuh. Tapi masih bisa bangun lagi. Bisa. Kamar mandi juga bisa lagi jalan normal lagi. Terus sempat ke klinik, saya sempat bawa kendaraan sendiri, bawa motor, boncengin istri anak. Tapi di jalanan sempat nabrak motor orang lagi di parkir. Jadi betul-betul waktu itu karena kan kondisinya miring ke kiri, jadi saya jalannya ke kiri aja tuh miring. Tapi pikiran saya normal aja. Tapi kata istri, ya jangan jalan ke pinggir aja, kalau ke tengah ketabrak, saya bilang. Akhirnya motor di pinggir jalan itu saya tabrak, ditolongin sama orang. Begitu orang bilang, kenapa nih Bu, stroke ya? Oh jadi orang itu udah ngomong langsung ngomong gitu, baru saya sadarnya berarti gue sakit gitu. Langsung istri minta, di sini ya ibu aja yang bawa, baru saya kasih istri yang bawa. Itu orang yang lihat begitu dia tahu, dia respon itu langsung kalau respeknya begitu, stroke ya gitu. Langsung istri minta bawa, saya kasih. Tapi berarti Mas Hadi waktu itu belum sadar kalau itu sebetulnya serangan ya? Belum sadar, karena belum punya pengalaman. Nggak tahu yang namanya stroke itu kayak apa. Cuma di pikiran mah masih sehat aja karena masih bisa bawa motor, tangan masih bisa digerakin. Tapi saat sampai di klinik, begitu pas parkir, jalan ke ruang tunggu masih normal. Begitu sampai ruang tunggu, istri daftar,
istri daftar terus dipanggil untuk tensi, saya nggak bisa bangun. Akhirnya susternya nyamperin tensi, begitu suster nyamperin di tensi, dipanggil dokter, saya bisa bangun lagi. Wah, jadi dari mulai habis makan, terus waktu pakai baju tadi ya sempet ya. Celana jatuh, bangkit lagi. Bisa lagi, bawa motor masih bisa, di tengah jalan sempet nabrak ya. Sempat waktu pas di rumah mau ke klinik juga, istri bilang, udah ya ibu aja yang bawa. Saya ngerasa masih sehat. Oke. Saya aja yang bawa, itu masih normal, bawa juga jalan. Tapi pas sudah mau dekat klinik itu, ada motor diparkir, saya hantem. Oke, jadi memang ini karena minimnya pengetahuan tentang gejala stroke-nya ya. Pentingnya adalah kita belajar gejala stroke itu ya, karena memang orang nggak ngerti, dipikir ini biasa gitu. Nah, ini ada cerita yang menarik nih waktu di rumah sakit, coba ceritakan lagi. Begitu sampai di klinik, kan saya dikasih rujukan untuk rumah sakit sama dokter. Kata dokter, langsung ke rumah sakit ya Pak, jangan pulang dulu, jangan mampir-mampir. Oke. Begitu sampai di rumah sakit, kondisi saya normal. Begitu. Saya masuk IGD, ketemu dokter rumah sakit di dekat rumah masuk IGD, ketemu dokter jaga. Tangan saya disuruh ke atasin, bisa ke atas, disuruh gerakin semuanya normal, disuruh lidah keluar, semuanya nengok kanan kiri normal semua. Dokter nggak ngeliat saya stroke, disuruh pulang. Tapi Mas Adi waktu itu ceritakan kondisinya sebelumnya. Tapi kan kalau udah dapat rujukan gitu harusnya harus ada tindakan. Iya, maka itu udah cerita, udah ada rujukan segala. Iya. Tapi dokter nyuruh pulang karena ngeliat, dokternya bilang, saya nggak ngeliat stroke-nya katanya. Ini mah normal gitu, makanya disuruh pulang. Sempat mau ke PON, tapi karena BPJS baru saya pindahin dari aplikasi itu kan bisa digunakan kan per tanggal 1. Betul. Akhirnya nggak jadi ke PON, saya ke rumah pulang. Begitu jam 10 malam, udah bener-bener ambruk. Baru saya balik lagi ke rumah sakit yang saya disuruh pulang itu. Dari situ baru saya ditindak, disuruh CT scan. Tapi di rumah sakit yang berbeda CT scan-nya, karena di situ nggak ada fasilitasnya. Waduh, jadi bolak-balik gitu ya? Jadi tindakannya sebetulnya kalau dipikir itu sudah melewati jam golden Ini juga sempat miring. Sempat istri bilang, jangan bercanda ya, mulut dimiring-miringin. Karena kan istri juga kurang nggak ngerti. Betul. Jangan bercanda, mulut dimiring-miringin. Karena ini udah miring, terus netes juga. Jadi istri masih bilang bercanda karena memang beliau nggak ngerti ya, nggak ngerti. Nggak punya pengetahuan juga tentang stroke. Tapi Mas Adi, padahal teman-temannya waktu itu belum pernah ya Mas Adi tahu bagaimana stroke, sama sekali nggak tahu. Belum tahu. Jadi pentingnya adalah pengetahuan ya mengenai stroke ya. Nah, terus Mas Adi mau tanya itu, apa sih penyebab Mas Adi ini stroke waktu itu? Kira-kira apa? Selain pikiran tadi ya, selain pikiran. Kalau selain pikiran, salah satunya pikiran itu emang saya ngerasa lagi kenceng, lagi mikirin kerjaan kenceng. Pola pikir emang benar-benar harus dijaga. Waktu pas saya masuk rumah sakit kan, rumah sakit pemerintah di daerah saya tuh, itu hasil labnya dibilangnya kolesterol saya tinggi. 280, oke. Saya sempat dirawat 4 hari. Tapi begitu keluar, saya nggak dikasih hasilnya. Cuma dikasih surat kontrol balik. Tapi hasil dari cek lab, MRI juga nggak dikasih, CT scan-nya? CT scan-nya dikasih, karena kan itu bukan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Oke. Tapi BPJS waktu itu bayar sendiri ya? Bayar sendiri yang pertama. Masih bayar sendiri ya? Oke. Nah, ini setelah 4 tahun ini apa yang Mas Adi sudah lakukan nih untuk mempertahankan kondisi tidak berulang stroke? Saya awal stroke itu malah parno, Pak. Parno itu ketakutan sama makanan. Karena kan dibilangnya kolesterol. Saya makan yang berminyak aja, makannya mau berani.
setelahnya saya pikiran takut serangan lagi. Oh, jadi pikiran ya. Tapi kata dokter itu malah penyakit. Karena betul. kekhawatiran itu aja jadi penyakit. Jadi penyakit, betul. Harus dihilangin. Saya sempat dikasih obat penenang kecil itu. Betul, ha? Bikin tidur ya itu ya. Bikin supaya rileks pikiran. Rileks ya, betul. Gitu ya. Tapi kata dokter herbal saya, ini jangan minum ya Pak, racun. Karena kan itu bisa ketergantungan. Malah dikasihnya obat herbal kayak bawang putih, terus apa yang kunyit. Tapi dia udah berbentuk kapsul. Ada efeknya. Jadi untuk menenangkan ya. Dia sih bilangnya jangan minum itu, saya ganti obat-obat ini aja, obat herbal gitu. Jadi intinya adalah Mas Hadi ingin belajar untuk betul-betul menjaga pola makan karena khawatir kolesterol tadi ya. Kekhawatiran untuk terulang lagi. Jadi sampai saat ini berarti ini ada diet juga dong Mas Hadi ya? Ada diet? Diet sih enggak. Oh diet enggak. Kalau saya kan dulu 72, ini sekarang 57 nih. Aku enggak diet aja, malah turun. Oh turun. Dari 72 turun 69 turun 66. Oh sekarang 66. Oh masih gede lah. Cuma tinggi juga sih. Nah, aku tanya, tadi selain menjaga pola makan, terus juga latihan, sudah berusaha apa Mas Hadi lakukan 4 tahun ini agar setidaknya tangan ini bisa buka gitu normal gitu? Kalau tangan sih aku paling narik karet. Karet yang kayak ban itu tuh. Oke. Kalau kaki dari awal emang ditemenin sama istri untuk jalan. Untuk jalan. Tiap pagi tuh aku ditemenin istri jalan muter depan rumah. Tapi udah cukup bagus sih kalau untuk jalan. Tinggal memang jari tangan ya. Iya ya. Jadi karena gini Mas Hadi, di teman-teman di konten itu sering bertanya, ini kenapa ya Pak tangan saya nggak bisa buka, gimana cara melatihnya? Nah saya kan nggak bisa menjawab karena kondisi tangan saya jari bisa buka, sekalipun tangan saya nggak bisa berasa. Nama itu saya juga ingin tahu gini, Mas Hadi pokoknya udah berusaha ya untuk bagaimana ini bisa menggerakkannya. Betul ya? Sudah ya. Jadi memang teman-teman yang sering bertanya kepada saya itu memang saraf motorik kita begitu kena jari tangan juga ya kita tetap berusaha untuk melatih, mengurut. Tapi ya kita juga berdoa lah ada keajaiban tangan kita bisa terbuka. Kalau jalan aja kalau aku taruh di samping, dia naik ke atas. Oh, jadi kalau begini jadi otomatis jalan ya? Naik. Makanya sekarang aku lagi coba jalan pakai treadmill, tapi aku di belakang. Enggak, taruh di bawah tapi aku kasih barbel. Oh, biar berat. Tapi hati-hati ntar lepas ya. Tapi kan nyengkrem kuat ya? Nyengkrem megang barbel gitu kuat? Kuat dia megang. Oh, sorry Mas Hadi. Saya mau tanya, ini berasa Mas kalau saya pegang? Berasa. Berasa. Tangan halus begini bisa? Berasa ya? Berasa ya? Ini kalau Mas Hadi pegang, saya merem gini saya nggak berasa Mas. Ini dipegang apa saya nggak berasa. Kalau dicubit? Cubit juga nggak berasa. Tapi kalau dia misalkan ada sesuatu yang panas saya pegang, yang saya rasakan bukan panas tapi nyeri. Nah saraf saya seperti itu. Nah kalau Mas Hadi kan berasa ya. Berasa. Tetapi memang untuk saraf otot. Saya dari awal ada semut aja jalan berasa. Oh. Semut yang hitam kecil tuh. Oh bagus. Semut gula itu berasa. Oh tapi merintahin yang sulit ya? Merintahnya nggak mau. Oh. Tapi kalau saya ngulet, tidur tuh ngulet gitu, kaki ngedorong begitu, dia mau ngebuka. Oh, jadi kalau gini buka kayak gitu ya? Kayak orang bangun tidur gitu, iya. Gitu, ngebuka dia. Jadi otomatis juga pasti begini ya, pasti untuk. Iya, sampai naik. Sampai naik, itu memang. Ya, mau itu teman-teman yang. Jadi kalau di titik begini, kakinya nyaman jalan. Nyaman ya. Nyaman. Tapi kalau di bawah kayak dia nahan kaki, jadi kakinya mau maju jadi kayak kaku. Oh ya, memang agak nekuk ya.
Oke, ya memang teman-teman subscriber dan viewer yang sering bertanya itu memang kondisi kita berbeda banyak ya, selain stroke ya. Apa namanya, sama-sama stroke kita berbeda. Memang kita dipengaruhi oleh posisi kenanya dan luasnya ya Mas Adi ya. Luas Ya. Titiknya, posisi di mana selnya yang mati. Nah, waktu itu boleh tahu di CT scan itu ada berapa titik Mas? Nah itu saya nggak, karena saya awam kan, jadi saya nggak nanya sampai DSA aja, saya nggak nanya berapa titik. Udah sudah DSA. DSA. Cuma kata dokter DSA itu, sumbatannya buntu. Sumbatannya buntu, betul-betul nggak bisa diterobos. Nggak bisa diterobos. Terus saya tanya sama dokternya, terus ini tindakan selanjutnya apa dok? Ya paling ya itu minum obat aja. Tapi saya kan kanan nih, sumbatannya yang buntu. Kata dokternya kirinya ngasih jalan. Iya, membuat pola yang lain. Iya, kiri ngasih jalan untuk jalur. Oh gitu ya. Jadi hasil dari DSA itu menyatakan bahwa sumbatannya itu tidak bisa tembus ya. Beda kalau teman kita Bang Paul itu yang tadinya 5 titik bisa tinggal 2 titik ya Bu ya, bukan salah ya. Jadi bisa tembus. Tapi ini betul-betul nggak bisa ya. Jadi ya. Cuma katanya ya paling dari obat itu jadi pengencer darah itu, biar bisa tetap jalurnya jalan. Kapan masa di DSA? Lupa tahun apa ya? Sekitar 2022 kayaknya. 22. Nah, boleh mau tanya, mungkin teman-teman ada yang nanya DSA itu. Setelah Mas Adi melakukan DSA, apa yang Mas Adi rasakan? Ada nggak? Misalkan badan lebih seger, lebih enak, jalan gitu ada? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Cuma DSA itu kan pengen tahu titik, terus ada kemungkinan nggak akan sumbatan di titik lain. Nah betul. Tapi kalau kata dokter, alhamdulillahnya sih ini nggak ada kemungkinan di titik lainnya, itu nggak ada, dicek. Kan biasanya kan udah ada titik-titik flak gitu. Betul. Oh jadi bagus ya hasil DSA. Nggak ada sih kemungkinannya, cuma ini sumbatan yang buntu itu katanya kelainan dari kecil. Oh, oke Mas Adi, terima kasih Mas Adi. Jadi sudah berusaha 4 tahun untuk menggerakkan jari, memang sulit ya. Tapi saya lihat Mas Adi udah bisa naik kendaraan roda sendiri ya, roda 3 tapi bisa ya, karena kanan ya. Iya, jadi ini mah buat nyangkut doang, ini yang saya gerakin. Tapi ini ngikut pegang ya? Jadi kadang-kadang juga ini kalau saya beli makan juga, begitu berhenti, saya nunggu, ininya saya gerak-gerakin buat ngayun stangnya, biar mau diperintah. Oke. Mas Adi ada pesan nggak buat teman-teman yang sesama stroke yang mungkin mengalami? Mereka seringkali banyak bertanya kepada saya, gini, jari saya bagaimana untuk digerakkan, memang kondisinya seperti ini. Gimana Mas Adi ya bisa sampaikan kondisinya? Atau mungkin Mas Adi setelah DSA, karena sering juga yang bertanya, Pak saya pakai DSA akan semakin baik, atau saya juga susah jawabnya karena saya belum pernah DSA. DSA itu bukan menyembuhkan, tapi hanya melihat titik sumbatan dari dalam. Kalau misalkan ada kemungkinan di titik lain itu bisa kelihatan, tapi bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk menyembuhkan ya. Jadi nggak ada efeknya setelah itu lebih seger, lebih apa? Kalau yang saya rasain sih nggak berefek. Tapi nggak tahu kalau yang lain mungkin kan beda-beda. Betul. Ada yang bisa diterobos. Karena ada juga tuh yang di daerah Curug, Bu Iin, itu dia di balon. Balon, ada tahu ya, ada balon. Itu kemarin ngumpul di rumah Bu Sopi, dia udah kayak orang normal. Karena bisa dibuka ya? Iya, di balon itu. Di balon. Ya, dilakukan tindakan balon itu. Kalau jantung kan ring ya. Kalau dia balon. Oke. Dia setelah di DSA, nah itu dia bisa di balon. Kalau saya kan udah buntu. Ya kalau buntu kan udah nggak ada jalur lagi. Oke. Jadi dokter bilang memang ya hanya bisa berobat dan minum obat itu. Tetap latihan ya. Tetap semangat ya. Oke Mas Adi, terima kasih ya Mas ya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber dan viewer itu
mereka sering bertanya tentang jari yang menukuk, bagaimana cara latihan. Saya juga bingung mau bertanya. Terus ada yang bertanya, Pak, DSA itu bagaimana, rasanya apa? Saya juga nggak bisa menjawab karena saya tidak melakukan DSA. Ini aja kalau saya paksa pakai barbel turun, kaki begitu. Kayak naik ya? Iya, memang betul-betul. Karena kayak ini ngelawan, dia pengennya nekuk, ini ngelawan, jadi nekuk. Oke. Jadi kalau saya pakai treadmill aja di rumah, jalan udah kayak robot, nekuk begitu, miring. Oh, miring. Oh, oke. Karena dari awalnya saya bawa ke belakang, jadi nyamannya di belakang. Jadi kalau di belakang, rada mendingan kakinya. Napak. Oh, dia napak ya, mau napak ya. Tapi kalau ini begini malah lebih nyaman ya. Cuman kan nggak enak untuk ini ya. Cuma kan kalau jalan di luar juga kan. Iya, betul. Paham. Jadi kayak gugup juga diliatin orang. Betul, paham. Oke, Mas Adi, terima kasih Mas Adi untuk ngobrol kita sore hari ini, menambah ilmu juga buat teman-teman yang mengalami hal sama, juga buat yang masih sehat, masih muda harus tetap menjaga kesehatan ya. Dan pola pikir juga jangan terlalu kenceng. Pola pikir, pola makan, terus ada lagi tidur sih. Pola tidur, istirahat yang cukup. Oh, cukup. Dan yang pasti setidaknya mencari tahu gejala-gejala stroke ya, jangan sampai kita nggak ngerti dipikir hal yang biasa gitu Mas Adi. Dulu Mas saya pikir malah sakit begini ntar gak digerak normal lagi, ternyata prosesnya panjang. Baik. Oke, baik, terima kasih Mas Adi. Salam stroker bahagia dan kita ketemu nanti di obrolan ringan bareng bersama stroker yang lain. Oke, Mas Adi, salam stroker harus bahagia.